Jepang dengan pesonanya yang unik selalu jadi daya tarik buat para pencari kerja dari seluruh dunia. Tapi, kerja di negara ini butuh persiapan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang budaya juga sistem kerjanya. Di video kali ini, aku bakal bahas secara detail soal apa aja yang perlu kamu siapin buat merantau ke negeri matahari terbit. Tapi sebelum itu, aku bakal bahas kenapa Jepang jadi tujuan karir yang menarik. Yang pertama adalah stabilitas dan kesejahteraan. Perusahaan Jepang biasanya nawarin sistem gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan yang lengkap, juga kesempatan buat ngembangin karir dalam jangka waktu yang panjang. Konsep kaizen atau perbaikan terus-menerus juga ngedorong karyawan buat terus berinovasi sama ningkatin kualitas diri. Yang kedua adalah teknologi yang canggih. Sebagai negara yang dikenal sama inovasi teknologinya, Jepang nawarin peluang buat kerja di perusahaan-perusahaan besar di dunia kayak Sony, Toyota, dan Nintendo. Kamu bakal punya kesempatan buat terlibat di proyek yang pakai teknologi canggih. Yang ketiga adalah budaya kerja yang unik. Budaya kerja Jepang yang khas kayak nemawashi dan senpai kohai bakal ngasih kamu pengalaman kerja yang beda dan berharga. Kamu bakal belajar soal pentingnya harmoni tim, etika kerja yang tinggi, juga rasa tanggung jawab. Yang keempat adalah kualitas hidup yang tinggi. Jepang dikenal sama tingkat keamanannya yang tinggi, transportasi publik yang efisien, maupun keindahan alamnya. Kamu bakal nikmatin kehidupan yang nyaman antara kerjaan dan kehidupan pribadi. Jalur buat bekerja di Jepang. Yang pertama adalah program spesifik keterampilan. Program ini dirancang buat kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu kayak perawatan, konstruksi, dan manufaktur. Syarat utamanya adalah punya keterampilan yang sesuai sama lulus ujian bahasa Jepang. Yang kedua adalah visa kerja. Untuk dapatin visa kerja, kamu harus punya tawaran pekerjaan yang sah dari perusahaan Jepang. Prosesnya bisa dibilang butuh waktu yang lumayan lama, jadi bagusnya mulai cari pekerjaan dari jauh-jauh hari. Yang ketiga adalah beasiswa. Banyak universitas di Jepang nawarin program beasiswa yang ngasih kesempatan mahasiswa asing kerja paruh waktu buat ngebiayain hidup. Habis lulus, kamu mungkin bisa dapat kerjaan di perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang terkait sama bidang studi kamu. Yang keempat adalah program magang. Program magang itu cara yang baik buat dapetin pengalaman kerja di Jepang dan ningkatin kemampuan bahasa Jepang kamu. Beberapa perusahaan nawarin program magang bayar dan ada juga yang gratis. Persyaratan dan tips buat berhasil. Keahlian dan pendidikan. Selain punya keterampilan yang relevan, tingkat pendidikan yang memadai juga jadi persyaratan penting. Beberapa perusahaan mungkin punya persyaratan gelar sarjana atau pengalaman kerja. Bahasa Jepang. Kemampuan bahasa Jepang pastinya juga penting banget, terutama buat berkomunikasi sama rekan kerja dan klien. Semakin tinggi level bahasa Jepang kamu, semakin banyak peluang pekerjaan yang terbuka. Adaptasi budaya. Siapin diri kamu buat beradaptasi sama budaya kerja Jepang yang unik. Belajar etika kerja, tata krama, sama hierarki sosial yang berlaku. Hormati senioritas, juga bangun hubungan yang baik sesama rekan kerja. Networking. Kenalan sama sekitar kamu, mau itu rekan kerja, teman, atau kenalan. Networking bakal ngebantu banget pas cari pekerjaan dan beradaptasi sama kehidupan di Jepang. Kamu bisa join komunitas orang asing di Jepang atau ikuti acara networking. Kerja di Jepang bisa jadi pengalaman yang menantang. Siapin diri kamu secara mental buat ngadepin tekanan kerja, jam kerja yang panjang, dan perbedaan budaya. Tantangan yang mungkin dihadapi. Hambatan bahasa. Bahasa Jepang adalah bahasa yang kompleks dan butuh waktu yang lumayan lama buat dikuasai. Kamu mungkin bakal kesulitan pas percakapan sehari-hari atau ikut rapat kalau kemampuan bahasa Jepangnya masih terbatas. Kultur kerja yang intensif. Jam kerja yang panjang, tekanan buat kejar target,
dan budaya kerja yang kompetitif itu adalah hal yang umum di Jepang. Kamu perlu stamina yang baik, juga kemampuan buat ngatur waktu biar lebih efektif. Biaya hidup. Biaya hidup di kota-kota besar kayak Tokyo dan Osaka cukup tinggi, terutama buat sewa apartemen atau beli makanan. Kamu mungkin harus ngebatasin pengeluaran dan bijak kalau mau pakai uang. Diskriminasi. Meskipun udah jarang terjadi, diskriminasi ke orang asing masih bisa ditemui di beberapa tempat. Kamu bisa jadi bakal ngadepin kesulitan cari pekerjaan atau dapetin promosi karena faktor kewarganegaraan. Contoh pekerjaan yang populer untuk orang asing di Jepang. Yang pertama adalah guru bahasa Inggris. Kebutuhan guru bahasa Inggris di Jepang itu tinggi, terutama di sekolah-sekolah swasta, lembaga kursus, atau universitas. Yang kedua adalah pekerja di industri manufaktur. Banyak perusahaan manufaktur Jepang yang nyari pekerja asing dengan keterampilan khusus di bidang teknik, produksi, dan kualitas. Yang ketiga adalah pekerja di sektor pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing, peluang kerja di sektor pariwisata juga semakin terbuka. Kamu bisa kerja jadi pemandu wisata, staf hotel, atau di restoran. Yang keempat adalah pekerja di bidang IT. Jepang adalah pusat inovasi dan teknologi, sehingga peluang kerja di bidang IT sangat menjanjikan. Kamu mungkin bisa kerja jadi programmer, analisis data, atau pengembang perangkat lunak. Yang kelima adalah pekerja di bidang kesehatan. Tenaga medis kayak dokter, perawat, dan ahli farmasi juga dibutuhin di Jepang. Tapi persyaratan buat kerja di bidang ini itu lumayan susah. Kesimpulannya, bekerja di Jepang adalah pengalaman yang unik dan berharga. Kamu bakal punya kesempatan buat belajar budaya baru, ngembangin karir, dan nikmatin kehidupan yang berkualitas. Tapi kamu perlu mempersiapkan diri dengan matang dan punya mental yang kuat. Dengan perencanaan yang baik dan semangat yang tinggi, impian kamu buat bekerja di negeri Sakura bisa terwujud. Tips tambahan. Manfaatkan teknologi, gunain internet buat cari informasi tentang perusahaan, program kerja, dan kehidupan di Jepang. Kamu bisa gabung forum atau grup media sosial yang ngebahas tentang kerja di Jepang. Yang kedua adalah konsultasi dengan agensi. Kalau kamu ngerasa kesulitan pas cari kerja sendiri, kamu bisa pakai jasa agen tenaga kerja yang khusus nanganin penempatan pekerjaan di Jepang. Yang ketiga adalah jangan menyerah. Mencari pekerjaan di Jepang bisa jadi proses yang panjang dan melelahkan. Jangan nyerah dan terus berusaha.